Pemirsa, proses seleksi pemilihan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah memasuki tahapan baru. Sebanyak 10 peserta yang memenuhi syarat mengikuti tes kompetensi manajerial dan sosial kultural, asesmen di Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara Jakarta Timur hingga 9 Februari mendatang. Sebanyak 14 peserta tercatat telah mendaftar dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi media Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuka beberapa waktu lalu. Dari ke-14 peserta tersebut, hanya 10 peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Ke-10 peserta tersebut yakni Sukarniati Kondolele, Asradi Sulaiman, Muhammad Iqbal, Andi Bakti, Ahmadi, dan Muhammad Arafa yang berasal dari lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Andi Taufik dari Lembaga Administrasi Negara, Iwan As'ad dari pemerintah Kota Parepare, Jufri Rahman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Sudirman Bungi dari pemerintah Kota Makassar. Ke-10 peserta yang memenuhi syarat tersebut berhak mengikuti tahapan selanjutnya, yakni mengikuti tes kompetensi manajerial dan sosial kultural asesmen di Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara Jakarta Timur yang digelar sejak hari ini hingga 9 Februari mendatang. Sementara 4 peserta lainnya yang tidak memenuhi syarat, yakni Ardiansyah dari pemerintah Kabupaten Majene, Profesor Yusran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Irwan Syah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Muhammad Saleh selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemprov Sulsel. Fitri Khairunisa, Celebes TV. Dari 10 calon sekprov yang lolos hingga ke tahap seleksi administrasi, nantinya akan mengerucut ke 3 nama untuk diusulkan ke Kemendagri. Dari 3 nama itu kemudian dipilih 1 nama. 10 nama telah dikantongi oleh Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Media untuk posisi Sekprov Sulsel. Selanjutnya 10 nama itu akan mengikuti tahapan berikutnya, yakni seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Lalu dilanjutkan dengan penulisan makalah, penilaian jejak rekam, dan wawancara kompetensi teknis. Setelah melalui semua tahapan, Pansel akan menyerahkan 3 nama dengan nilai tertinggi ke Gubernur Sulsel. Sejauh ini ada 3 nama yang paling menguat di antara peserta lelang, baik dari segi performa maupun kedekatan dengan Gubernur. Pertama, Sukarniati Kondolele, yang kini menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus PLT Kadis Kominfo Sulsel. Selain memiliki jejak karir yang mentereng, Sukarniati selama ini juga dikenal dekat dengan Gubernur. Buktinya, ia beberapa kali diberi amanah tambahan sebagai pelaksana tugas OPD yang lowong. Ia juga adalah pamong senior di Pemprov. Kemudian ada Jufri Rahman. Jufri saat ini menjabat staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Kementerian PAN-RB. Sebelum berlabuh di Kemenpan, Jufri lama berkarir di Pemprov Sulsel. Jabatan terakhirnya Kepala Bapeda. Ia juga telah mengikuti Latpim 1. Ketiga, Andi Bakti Haruni. Bakti merupakan pamong senior yang kini menjabat Kepala Dinas Kehutanan, merangkap pelaksana tugas Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel. Bakti yang merupakan alumni Latpim 1 dan juga sudah malang melintang dalam sejumlah jabatan penting di Pemprov Sulsel. Mardianto Lahamid, Celebes TV. Pemirsa, pengamat pemerintahan menyebut 3 hal yang harus dipenuhi oleh calon sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi dan tidak boleh ditawar untuk mengemban amanat sebagai Sekprov Sulawesi Selatan. Di tengah proses seleksi pimpinan tinggi media untuk posisi Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, pengamat pemerintahan menilai ada 3 hal yang harus dipenuhi oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan terpilih nantinya. Menurut pengamat pemerintahan Mas Riyadi Patu menilai, kriteria yang pertama calon Sekprov Sulsel harus memiliki pemahaman sistem birokrasi dan memahami arah reformasi birokrasi, baik secara nasional maupun skala Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian seorang Sekprov Sulsel juga harus memiliki pemahaman wilayah tentang Sulawesi Selatan yang utuh dan holistik.
untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk dikerahkan dalam rangka mengakselerasi pembangunan di Sulawesi Selatan. Dan ketiga, yaitu seorang Sekprop Sulsel harus memiliki integritas yang tinggi agar dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap mesin birokrasi atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Mas Riyadi Patu, ketiga hal tersebut mutlak harus dipenuhi dan tidak dapat ditawar-menawar oleh calon Sekprop Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, sosok itu paling tidak, yang pertama, dia harus memahami betul seluk-beluk sistem birokrasi dan arah reformasi birokrasi secara nasional dan dalam konteks birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga kita berharap bahwa Sekprop itu memiliki pemahaman yang utuh dan holistik tentang kondisi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi itu. Jadi tidak sekedar memiliki kapasitas akademik, tapi juga memiliki kapasitas experience, pengalaman yang cukup dalam menata wilayah dan menata struktur birokrasi yang efisien, miskin struktur, kaya fungsi. Karena ini kita ingin supaya masyarakat selatan itu lebih cepat menikmati kue pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. Kemudian berikutnya adalah tentu ini tak kalah pentingnya adalah memiliki integritas ya yang terbaik, karena jabatan Sekprop itu adalah jabatan tertinggi dalam sistem birokrasi kita. Ia berharap proses pemilihan Sekprop Sulsel dapat berjalan terbuka, akuntabel, dan transparan, dan kandidat yang terpilih merupakan calon yang memiliki nilai tes tertinggi. Fitri Herunisa, Celebes TV. Panitia Seleksi Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk posisi Sekprop Sulsel. Hasilnya hanya 10 yang memenuhi syarat, berikut daftar nama-nama pejabat tersebut.